Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Ramayanet dengan NIM 2105249. Saya adalah salah seorang mahasiswa aktif program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus dalam mata kuliah hukum pidana. Pada analisis kasus hukum pidana, mata kuliah hukum pidana kali ini, saya akan mempresentasikan analisa kasus atas jual beli tanah warisan studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 680 KPDT 2009 antara Aston Purba dan kawan-kawan melawan Patar Simamora dan Gomar Purba. Pada kasus ini, putusan MA nomor 680 KPDT 2009. Di dalamnya terdapat penggugat yaitu anak dari pewaris almarhum Kakak Willy Purba, yaitu Aston Purba, dan tergugat Patar Simamora sebagai tergugat pertama dan Gomar Purba sebagai tergugat kedua. Permasalahan pada kasus ini adalah penjualan tanah adat milik almarhum Kakak Willy Purba oleh Gomar Purba selaku tergugat kedua kepada Patar Simamora selaku tergugat pertama. Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 680 KPDT 2009 bahwa menurut keterangan pihak penggugat yang merupakan anak dari pewaris almarhum Kakak Willy Purba memberikan keterangan bahwa semasa hidupnya almarhum memiliki sebidang tanah adat warisan yang belum pernah dibagi-bagi kepada keturunan atau ahli waris yang sah. Sehingga tanah adat ini haruslah dikatakan sebagai tanah adat bersama oleh seluruh keturunan ahli waris. Adapun tanah adat Adapun tanah adat yang disebut sebagai tanah perkara berada di sebelah utara berbatas dengan ladang milik Parulian Purba, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Desa ke Aeklung, sebelah timur berbatas dengan Huta Lumban Raja, dan sebelah barat berbatas dengan Jalan Desa ke Sipurmis. Pada tahun 1992, Goma Purba selaku tergugat kedua telah menjual tanah tersebut kepada Patar Simamora, yaitu tergugat pertama tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris lainnya. Karena Gomar Purba menganggap bahwa tanah yang dijualnya adalah tanah miliknya dan Patar Simamora membelinya berdasarkan pengakuan Gomar Purba dan keterangan dari para saksi bahwa tanah objek perkara adalah bagian masing-masing para ahli waris yang telah dialihkan atau melakukan jual beli tanah atas harta waris almarhum Kakak Willy Purba sehingga menjadi bagian masing-masing pihak ahli waris. Namun, perbuatan transaksi jual beli yang dilakukan tergugat 2 dan tergugat 1 menurut keterangan pihak penggugat, para tergugat mengadakan transaksi jual beli tanah adat yang merupakan warisan bersama yang belum pernah dibagi atau buedel oleh seluruh keturunan ahli waris yang sah. Jelas adalah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, sehingga transaksi jual beli ini haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah. Pada tingkat pengadilan negeri hakim mengabulkan gugatan penggugat serta membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh tergugat atas tanah waris yang belum dibagi tersebut. Putusan pengadilan negeri Taruntung ini juga dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Medan yang mengabulkan permohonan para penggugat yang menyatakan benar bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa merupakan tanah adat warisan yang belum pernah dibagi-bagi kepada ahli waris dan menghukum para tergugat untuk mengembalikan atau mengosongkan tanah kepada para penggugat. Namun dalam tingkat Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat atau tergugat 1 dan kawan-kawan untuk seluruhnya. Karena pembeli beritikat baik sehingga dilindungi dan syarat-syarat sah jual beli telah dipenuhi dengan adanya akta jual beli yang dibuat di hadapan Camat Dolo Sanggul selaku pejabat pembuat akte tanah atau PPAT
Sementara saat menyatakan surat penyerahan tanah tanggal 2 November 1991 serta KTA jual beli nomor 2809/1991 tertanggal 2 November 1991 adalah sah dan berharga. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan putusan Mahkamah Agung nomor 680 KPDT 2009 tersebut adalah dengan melihat penjual yang beretikat baik, yaitu penjual wajib melakukan penjelasan fakta material yang berkaitan dengan tanah yang dijual kepada pembeli itu. Jadi, kejujuran pihak penjual sangat utama dalam perjanjian jual beli. Apalagi jika ada fakta bahwa penjual tidak boleh menjual tanah tanpa persetujuan pihak ahli waris lainnya. Dan pembeli dikatakan beretikat baik jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat hukum tersebut. Maka ia adalah pembeli yang beretikat baik. Jika dikaitkan dengan pasal 531 KUH Perdata Indonesia yang menyatakan seorang pembeli dapat dikatakan beretikat baik manakala ia memperoleh kebenaran dengan cara memperoleh hak milik di mana ia tidak mengetahui adanya cacat hukum yang terkandung di dalamnya. Selain adanya unsur ketidaktahuan itu, apabila transaksi jual beli tanah itu dilakukan secara terang, di mana kontrak tersebut dilakukan di hadapan kepala desa dan para pihak ikut menandatangani kontrak itu sebagai saksi, maka pembeli dianggap sebagai pembeli yang beretikat baik. Bahwa untuk menentukan apakah pembeli beretikat baik, good fight, atau beretikat buruk, bad fight, dalam transaksi jual beli tanah dapat dipergunakan kriteria, yaitu pembeli setelah membaca surat jual beli tanah kemudian menemukan keterangan di dalamnya yang isinya saling bertentangan satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan atau keraguan-raguan. Siapakah sebenarnya pemilik tanah yang menjadi objek jual beli ini? Seharusnya, dia meneliti masalah ini, bila mana tidak, bahkan transaksi terus dilanjutkan padahal kemudian ternyata tanah tersebut bukan milik penjual, maka pembeli yang demikian ini termasuk pembeli yang beretikat buruk dan tidak akan dilindungi oleh hukum. Dari kriteria di atas juga perlu dipertanyakan, bagaimana jika pembelinya buta huruf? Dalam hal ini, peran aktif kepala desa sangat dominan dalam setiap transaksi tanah di desanya, agar transaksi tanah tersebut sah menurut hukum. Keterangan oleh ibu para penggugat sangat membuktikan bahwa tidak pernah dilakukannya penyerahan tanah kepada Gomar Purba. Artinya, Gomar Purba tidak berhak untuk menjual tanah perkara tersebut. Dan menurut kebiasaan di kampung, harta ripe-ripe tidak dapat menjadi milik sendiri, tetapi jadi milik bersama. Sehingga dengan demikian, Akta Jual Beli nomor 2809/1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Dolo Sanggol berdasarkan surat penyerahan tanah yang diperbuat oleh Gomar Purba dan surat keterangan kepala desa Purba Toruan nomor 59001/2007-91 adalah tidak sah. Pada tanah adat yang belum bersertifikat, pembuatan akta jual beli bukan merupakan tanggung jawab PPAT. Sedangkan kasus jual beli pada putusan ini dibuat PPAT daerah di mana peristiwa jual beli tersebut terjadi. Berarti, jika dilihat peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998, maka PPAT tidak boleh membuat akta jual beli tanah untuk tanah yang belum bersertifikat. Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah nomor 680 KPDT 2009 yaitu melindungi pembeli yang beretikat baik. Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah nomor 680 KPDT 2009 yaitu melindungi pembeli yang beretikat baik karena telah melunasi harga dari tanah yang dibeli dan melakukan kewajibannya sebagai penjual dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penjual, maka objek yang disengketakan bukan objek yang ada di dalam jual beli, sehingga jual beli tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan karena telah memenuhi syarat formal dan materialnya dalam jual beli. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.